Baik, terima kasih ucapkan ada Bapak Ibu telah hadir meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi saya untuk tugas saya untuk bagian modul 3, yaitu menghidupkan kembali permainan tradisional Indonesia. Tapi sebelumnya, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka presentasi atau menghidupkan kembali permainan tradisional ini. Kemudian selawat berisalam marilah kita ucapkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang mana dan berilah sehingga kita bisa menikmati alam yang penuh dengan pendidikan. Baik, untuk Bapak Ibu di sini yang saya hormati, terutama kepala sekolah, ketika ada di tempat dan sudah mengizinkan untuk meluangkan waktu Bapak Ibu untuk menyita waktunya dalam kegiatan KBM-nya. Baik, langsung aja ya. Jadi, kenapa saya ambil tema menghidupkan kembali permainan tradisional di Indonesia? Dapat kita lihat mungkin di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat kita, permainan tradisional ini hampir punah ya. Hanya sedikit anak-anak yang melakukan permainan tradisional. Kemudian untuk latar belakang dalam ini, menurut Ansori, permainan tradisional di Indonesia memiliki nilai yang tinggi dibantu anak-anak dari segi fisik dan sosial. Kenapa kok ada dari segi fisik dan sosial? Karena dalam permainan tradisional banyak anak-anak berumur 10-15 orang yang biasa tidak pernah bercerita, berkomunikasi. Dengan adanya permainan itu, jadi anak bisa berkomunikasi dengan kawan yang lain. Kok bisa dari sosialnya sudah seperti itu? Kok bisa kok dari fisiknya? Dalam permainan tradisional itu kan ada suatu gerakan, bergerak lari sana, lari ke sini. Tanpa sadar, disitulah terletak terbentuknya fisik pada anak-anak kita. Kemudian ada tujuan program. Tujuan program di sini adalah untuk meningkatkan kebutuhan siswa tentang permainan tradisional Indonesia, meningkatkan terapan motorik dan sosial mereka, mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik yang menyenangkan dan menikmati. Terkadang seseorang anak-anak itu tidak semua olahraga dia bisa kuasai. Kalau sifatnya olahraga kadang tingkat bercandanya kurang ya, karena selalu berdekat dengan kesulitan seperti permainan takraw, bola voli. Kalau anak tidak berapa menggunakan hal seperti itu ya. Disinilah letaknya permainan tradisional ini agar supaya anak-anak kita kegiatan fisiknya yang dapat menyenangkan itu adalah permainan tradisional sepertinya permainan itu batok lele, layang-layang, kemudian gasing, kalau bahasa Jawa boy-boyan, kalau bahasa kerennya adalah pecah piring ya. Baik, berikutnya capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, siswa memahami 5 jenis permainan tradisional. Sebelumnya nanti siswa atau siswi kita di SMP kita kita kumpulkan, kita kenalkan permainan apa-apa di dalam permainan tradisional itu. Terkadang dia lakukan tanpa sengaja sudah melakukan gerakan permainan tradisional. Jadi nanti kita bisa jelaskan di situ. Ini loh nak permainan tradisional. Pertama itu layang kita jelaskan, kemudian patok lele, gasing, dan pecah piring dan patok lele. Kemudian yang kedua, siswa mampu memperhatikan permainan tradisional dengan benar. Tadi kita sudah sebutkan 5 permainan. Itu kita akan bagaimana cara praktiknya. Dimulai dari mana? Semua itu praktik itu perlu tekniknya ada. Tidak asal kita lakukan tiba-tiba bisa, tidak. Tetap kita akan contohkan. Kemudian yang ketiga, siswa juga meningkatkan keterampilan motorik dan sosial. Langkah mengadakan pertandingan atau lomba permainan tradisional. Setelah anak mengetahui bagaimana cara permainan itu, nanti kita akan gunakan pertandingan seperti perlombaan. Perlombaan apa? Berarti antar kelas. Berarti kalau antar kelas berarti dari kelas 7 dan 8 itu kurang lebih 8 kelas ya Bu ya. 8 kelas itu berarti kalau dibentuk jadi 8 tim, 8 regu.
dari satu regu itu kita perlombakan apa? Satu jenis perlombaan. Nah, bisa. Kita gunakan satu pertandingan apa namanya? Permainan apa yang kita tentukan. Jadi lomba itu nanti itu dilakukan dengan sistem gugur ya. Jelas. Tidak mungkin sistem ketemu 8 begitu nanti pasti perjalanannya kan lama. Baik, lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas pembelajaran. Program ini akan dijalankan sebagai kegiatan kurikuler yang diintegrasikan ke P5. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan perubahan tradisional ini kita akan gabungkan ke kegiatan P5. Karena P5 itu hanya terdapat dari kelas 7 dan kelas 8. Jadi materi kita masukkan ke sini. Dapat saya ada tantangan lah. Yang dulunya itu P5 itu hanya budaya berkelanjutan. Jadi kita ada pertandingan rupanya di situ ya. Lanjut lagi. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Untuk melaksanakan program ini, sekolah memiliki sarana prasarana yang memadai. Kenapa memadai? Karena inti dari kegiatan untuk permainan tradisional ini yang dibutuhkan hanyalah lapangan. Sementara kita sudah dapat ada lapangan di halaman sekolah kita, yang di depan itu bisa kita gunakan untuk permainan tradisional itu. Apalagi kalau cuma menggunakan atau relegasi juga tidak memerlukan lapangan yang lebar. Baik, lanjut. Rencana evaluasi. Evaluasi akan didapat dengan mengumpulkan informasi dari siswa, guru, dan orang tua melalui wawancara, survei, dan referensi peserta didik. Hasilnya akan digunakan untuk mengevaluasi beberapa baik program berjalan dan untuk menemukan area yang diperbaiki. Untuk evaluasi, jadi setelah nanti ada permainan, itu guru akan berwawancarai kepada siswa bagaimana informasi yang didapat dari siswa itu. Jangan udah diajarkan dia merasa nyaman ataukah ada seperti apa, ada minatnya atau mana. Terkadang tuh siswa tidak tahu permainan itu, jadi tingkat untuk melakukan permainan itu sangat kecil, atau pengenalan dari orang tuanya, dari kawan-kawannya. Kalau dulu kan belum kenal namanya handphone ya, jadi permainan itu akan tumbuh. Kalau sekarang kan permainan itu sebenarnya hilang dengan sendirinya karena tidak ada perkenalan dari permainan itu sendiri. Baik, lanjut. Kemungkinan tantangan. Jadi keterbatasan, kemungkinan tantangan jelas ada ya. Dari itu siswa kita sendiri. Jadi tantangan itu pasti siswa ada yang minat dan tidak minat. Jadi solusinya bagaimana Bapak Ibu? Dengan memperkenalkan seperti ini, jadi siswa akan supaya lebih tahu, supaya dia timbul peminatan. Kalau tanpa dilakukan, kalau cuma mencontohkan, siswa tidak akan merasakan rasanya bagaimana sih melakukan permainan tradisional itu. Tapi setelah dipraktekkan, suatu saat pasti siswa ada beberapa siswa yang akan melakukan itu. Berarti persyaratannya dulu, diperkenalkan dulu. Seperti kita contohkan, dulu anak tidak pernah diajarkan sepeda. Setelah dia bisa naik sepeda, rupanya enak naik sepeda. Jadi situlah permainan itu. Baik, jadi ada tujuan dari presentasi ini sebenarnya adalah untuk tugas saya sendiri, yaitu di bagian modul 3 dalam PKG. Mungkin sebenarnya ini ada dari Bapak Ibu semua memberikan saran untuk masalah dengan tentang permainan tradisional tadi. Monggo, silakan. Bu Eli, ya, Bu Eli. Ya, terima kasih untuk waktunya. Mungkin saran dari saya, seperti pertandingan ini kan tujuan awalnya untuk tugas ya Pak ya, tugas PKG. Tapi mungkin bisa nanti diaplikasikan secara rutin. Mungkin pada saat kelas meeting, selain permainan voli, biasanya futsal, kita tambah saja permainan tradisional ini. Jadi secara rutin setiap 6 bulan sekali kita adakan pertandingan permainan. Oh, jadi selain untuk kegiatan olahraga berarti kita masukkan di sela-sela itu, contohnya mungkin bulan depan ini olahraga, bulan depannya baru disisipkan untuk pertandingan tradisional. Jadi boleh.
Oke, terima kasih. Nanti bisa saya konfirmasi dengan kepala sekolah dan kesiswaan ada di sini Bu ya. Oke, yang lain? Kalau masalah untuk tingkatan umur ini Bu, ini tergantung dari sekolah yang kita ajar. Kalau SMP itu kan dari 7 dan 8. Dan tingkat umur tidak ada. Cuma kalau untuk tingkat umur paling durasi waktu aja Ibu ya. Untuk apa? Biasanya ini ibaratnya 20 menit kita gunakan untuk kalau untuk SD bisa memakai 15 menit atau 10 menit lagi. Tingkatan untuk dalam durasi ini. Oke, terima kasih Bu. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti untuk presentasi saya ya. Oh, speaking, saya nggak bisa speaking. Baik, saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.